Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa Irsyad, NIM F1S1 20050, Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wireless commerce. Wireless Wireless adalah jaringan tanpa kabel yang menghubungkan satu atau lebih perangkat dengan perangkat yang lainnya dengan menggunakan teknologi gelombang elektromagnetik. Jika jaringan komputer memerlukan kabel, jaringan seperti kabel optik, kabel serat optik, dan kabel UTP, sedangkan jaringan nirkabel wireless hanya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah suatu konsep yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, di mana e-commerce itu adalah singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan commerce. Artinya adalah segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, smartphone, dan laptop. Selanjutnya, wireless commerce. Wireless commerce dipandang sebagai perpanjangan dari e-commerce berbasis internet di luar terminal statis PC atau web TV yang fleksibel kapan saja, di mana saja, serta dari konteks manapun dari lingkungan seluler. Konsep wireless ini juga memungkinkan perusahaan menggunakan aplikasi perdagangan untuk pelanggan, mitra, dan karyawan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Selanjutnya, perkembangan wireless commerce. Yang pertama ada 1G. 1G merupakan generasi pertama dari jaringan komunikasi. Jaringan ini ditemukan pertama kali pada tahun 1980. Pada dasarnya, 1G ini merupakan sinyal radio yang ditransmisikan dalam bentuk analog. 1G hanya untuk telepon berbasis suara dalam satu negara. Kemudian, 2G. Pada tahun 1990-an muncul 2G yang merupakan teknologi jaringan wireless pertama yang sudah berupa digital. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM. 2G adalah generasi pertama yang menawarkan layanan data dan pesan teks SMS. Kemudian ada 3G. Pertama kali muncul pada tahun 2003. Jaringan ini memungkinkan kita untuk membuat panggilan video serta streaming video dengan kecepatan unduh kurang lebih 3,1 Mbps. Kemudian di tahun 2011 muncullah 4G. Teknologi ini memungkinkan melakukan unduh dengan kecepatan 168 Mbps, sekitar 1000 kali lipat lebih cepat daripada GPRS. Sedangkan 4G LTE merupakan kependekan dari Long Term Evolution, mengacu pada bagian dari teknologi seluler 4G yang belum sempurna. Karena pada dasarnya 4G merupakan salah satu teknologi seluler yang mengharuskan batasan kecepatan minimal sebesar 100 Mbps. Selanjutnya ada mobile commerce. Mobile commerce merupakan bagian dari wireless commerce. Mobile commerce adalah sistem perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lainnya. Dasarnya, m-commerce adalah gabungan dari perdagangan elektronik atau e-commerce dengan mobile computing. M-commerce bisa ditransaksikan melalui internet, jaringan komunikasi pribadi, kartu pintar, dan infrastruktur lainnya. Contoh dari mobile commerce adalah mobile payment application di m-banking,
Mobile banking merupakan layanan produk perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi online melalui ponsel atau smartphone. Kemudahannya adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. M-banking ini sangat praktis dan aman untuk melakukan transaksi cukup menggunakan smartphone tanpa harus datang ke bank atau ATM terdekat. Salah satu bank yang telah menerapkan adalah Bank BNI dengan nama layanannya adalah BNI Mobile Banking. Nah, selanjutnya konsep bisnis wireless commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business. Merupakan konsep transaksi yang dilakukan antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Contohnya cleaning service yang bekerja kepada agensi perusahaannya yang kemudian akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya ada B2C atau business to customer, di mana konsep transaksi ini melibatkan pelaku bisnis dengan konsumen. Konsep ini sangat umum kita temukan di sekitaran kita, contohnya itu seperti toko kelontong, laundry, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada C2C atau customer to customer, di mana konsep transaksi yang terjadi antara sesama pelanggan atau konsumen. Dengan kata lain, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contoh pelaku ini dapat ditemukan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sejenisnya. Pada platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat mengunggah produknya untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan wireless commerce. Pertama, ada ubiquity. Ubiquity itu pengguna dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian ada security, yaitu pada umumnya handset dilengkapi dengan smart card reader dan smart card-nya itu sendiri dapat digunakan sebagai secret authentication key. Nah, lalu yang ketiga ada localization, yaitu memungkinkan diterapkannya location service. Nah, selanjutnya ada convenience, yaitu ukuran dan berat dari handset membuat pengguna nyaman dalam bertransaksi. Nah, terakhir ada personalization. Handphone merupakan perangkat yang bersifat personal, sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk bersifat personal. Nah, wireless commerce juga punya kekurangan. Yang pertama ada keterbatasan perangkat. Yang keduanya ada tingkat keberagaman perangkat. Jaringan dan operating system yang sangat tinggi membutuhkan standarisasi platform antara vendor. Nah, selanjutnya ada tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone. Dan terakhir, bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air interface. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai wireless commerce. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.